Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 13 Desember 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Hari ini juga merupakan peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Renungan kita beri tema Tuhan mengundang kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, memasuki masa Advent yang kedua ini, kita semakin berpengharapan bahwa Kristus menyatakan kemuliaannya dengan mencurahkan kasih yang tak terhingga dan Kristus sendiri juga melakukan keberpihakan kepada manusia, terutama yang lemah dan menderita. Oleh karena itu, kasih Kristus diwujudkan dengan solider kepada setiap manusia dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Ya, mereka yang sakit, yang menderita, yang hidup dalam kegelapan maut, ya, yang memiliki kelemahan pada titik lemah yang paling lemah, ya, orang berusaha bertobat tetapi terus jatuh lagi dalam dosa. Tetapi karena kegigihan untuk bertobat, maka Kristus akan menolong orang-orang demikian. Dan kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu kita diajak jangan takut bahwa kalau dosa menghantui kita, maka kita perlu mengambil sikap untuk bertobat. Dan pertobatan itulah yang akan membawa kita pada keselamatan, pada kebersatuan kita dengan Kristus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, hal yang terindah adalah Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Karena Yesus memahami, ya, merasakan, ya, manusia yang letih lesu, berbeban berat, maka jiwa kita juga akan dibebaskan oleh Kristus yang dalam kelemahan kita itu kita menghadapi musuh-musuh jiwa, yaitu godaan-godaan setan dalam bentuk kemegahan, kuasa, uang, dan seks yang tidak mampu kita bendung, ya. Maka Kristus akan memberikan kelegaan itu. Maka Kristus mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Kristus menawarkan kuk yang ringan dan hatinya yang lemah lembut agar kita memperoleh kekuatan untuk melawan dosa dalam bentuk godaan-godaan yang menggiurkan tadi, ya. Tadi kuasa, uang, dan seks, ya. Kita juga diajak untuk belajar, ya, belajar seperti Kristus, yaitu melawan godaan-godaan di padang gurun, ya. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 10, di mana Yesus dicobai di padang gurun dengan 3 hal, yaitu mengubah batu menjadi roti, ya, lalu kemudian terjun dari hubungan bait Allah dan sebagainya. Namun Yesus dapat mengalahkan godaan berkat kuasanya yang dahsyat, karena di dalam diri Kristus ada kuasa, ya. Demikian juga dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, Allah telah memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Maka kita diajak bekerja sama dengan Roh Allah yang bertahta dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengalahkan godaan-godaan. Tetapi kalau kita tidak bekerja sama dengan Roh Allah, kita bekerja sendiri melawan dosa, maka kita tidak mampu, kita akan jatuh, bahkan kita akan terperangkap oleh dosa-dosa atau godaan-godaan yang kita hadapi. Di samping itu, kita pun dapat mengalahkan berbagai macam godaan bila iman kita, ya, makin cerdas, ya, tangguh dan misioner. Dengan iman yang cerdas, tangguh dan misioner itu, ya, di tengah arus-arus zaman dunia ini, maka kita juga mampu mengalahkan dosa, yaitu dengan discernment, artinya pembedaan roh. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berasal dari Allah dan mana yang tidak berasal dari Allah. Kita hanya mengikuti atau mengambil hal-hal yang
hanya berasal dari Allah, yaitu kebaikan. Ya, patokannya adalah kebaikan. Segala sesuatu yang baik adalah berasal dari Allah. Sesuatu yang benar adalah berasal dari Allah, dan itulah yang harus kita ikuti. Hanya orang yang menanggapi undangan Tuhan akan selamat dan diberkati, dan akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bagi orang lain yang mendambakan hidup dalam Kristus, hidup dalam kebahagiaan dan juga hidup dalam rahmat Allah. Oleh karena itu, sahabat Lantar Sabda yang terkasih, marilah kita maknai masa Advent yang kedua ini. Tuhan mengundang kita, maka kita menanggapi undangan Tuhan untuk datang kepadanya, menerima berkat yang melimpah. Tuhan memberkati.